Shalom saudaraku. Hari ini kita akan bicara soal iri hati. Firman Tuhan mengatakan, sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Saudara, bicara soal iri hati, dibandingkan dengan dosa-dosa lainnya, iri hati adalah satu dosa yang paling rahasia, tersembunyi di dalam hati manusia. Ia bekerja di dalam hati dan pikiran kita melalui proses kalkulasi dan komparasi. Namun saudara, yang dikalkulasi, yang dikomparasi adalah apa yang ada pada kita dan apa yang ada pada orang lain. Dan fokusnya adalah lebih banyak memikirkan apa yang ada pada orang lain. Saudara, orang lain di sini yang dimaksud bukan mereka yang terlalu jauh, terlalu di atas, tapi seringkali di dalam radius yang dekat dengan kita, yang tidak terlalu luas. Kenapa saudara? Karena memang tidak ada gunanya seseorang iri pada mereka yang jelas-jelas berada di atas kita. Misalnya iri pada Raffi Ahmad misalnya, dengan segala kekayaannya, itu sia-sia saudara. Saudara, dosa iri hati adalah dosa yang paling tumbuh subur di dalam komunitas dengan relasi yang dekat. Dan termasuk di dalamnya adalah ada gereja Tuhan di sana. Apakah tanda-tanda daripada iri hati ini saudara? Yang pertama saudara, kita melihat bahwa iri hati itu selalu sifatnya kompetitif, tapi destruktif. Sifatnya penuh dengan persaingan tapi merusak. Dia selalu membandingkan dirinya sendiri dengan orang lain dan hasilnya adalah selalu negatif. Iri hati itu menggerogoti dan merugikan orang yang iri hati dan juga mereka yang berada dekat dengannya. Iri hati yang kedua, iri hati membuat kita lupa pada berkat Tuhan. Iri hati selalu membuat kita lupa pada apa yang kita miliki, apa yang kita terima. Sepertinya orang yang iri hati mungkin saja mereka punya banyak hal. Namun yang dia lihat bukan apa yang dia miliki, tetapi apa yang dimiliki orang lain yang lebih baik, yang lebih banyak, lebih besar. Yang ketiga, tanda iri hati adalah iri hati menciptakan kesedihan. Saudara, ini yang paling ironis. Dosa-dosa yang lain sedikitnya mungkin memberikan kenikmatan mungkin. Tapi iri hati ini menciptakan nestapa dan kepedihan belaka. Iri hati adalah dosa yang gak ada bahagia-bahagianya. Saudara, itu tanda-tandanya. Apakah iri hati ada obatnya? Tentu ada. Di dalam Tuhan pasti ada jawaban. Tuhan Yesus hadir ke dunia ini juga untuk menebus saudara dari dosa yang sangat menyedihkan ini. Apa obat penawar iri hati? Yang pertama saudara, kasih. Kasih itu berarti saudara mau mengharapkan yang terbaik bagi orang lain. Paulus menuliskan kasih tidak cemburu. Kasih itu mengharapkan yang baik pada orang lain. Tuhan Yesus juga mengajarkan bahwa kasih yang sempurna itu tidak ada syaratnya. Kasih yang memberikan segalanya. Kasih adalah obat yang paling manjur untuk menghilangkan rasa iri hati. Yang kedua saudara, pengucapan syukur. Kita perlu belajar bersyukur atas berkat-berkat Tuhan. Kita belajar untuk merasa puas dengan semua yang Tuhan sudah berikan. Saat saudara mampu melihat berkat Tuhan, maka saudara akan dihilangkan daripada iri hati. Saat saudara bisa menghitung berkat-berkat Tuhan yang melimpah, yang turun atas saudara, maka kita tidak terjebak lagi dalam iri hati. Mari fokus pada kebaikan Tuhan, pada apa yang Tuhan sudah berikan dan karuniakan kepada kita, dan bersyukurlah. Yang ketiga saudara, kita perlu peduli pada sesama, saudara. Kepada mereka yang kurang beruntung daripada kita saudara. Orang-orang yang sibuk menolong orang-orang yang berada di bawah mereka, maka tidak akan punya waktu untuk iri hati pada orang-orang yang di atasnya saudara. Mari kita belajar untuk jalani hidup ini dengan terbebas daripada rasa ini.
Mari hiduplah dengan tetap percaya dan tetap semangat.